Cek 1, 2, 3. Alhamdulillah, tak terasa hari demi hari kita lalui bersama. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa kita ini, pertemuan kita yang ngikut saya dari awal sampai sekarang, itu sudah berjalan 3 tahun. Perasaan baru kemarin saya tepung tahun. Baru kemarin perasaan saya ulang tahun, ternyata sekarang sudah bertemu lagi di tanggal 14 Juni. Alhamdulillah usia saya, jatah umur hidup saya di dunia ini berkurang dan hidup saya di dunia ini sudah lama. Artinya perjalanan kehidupan saya sudah lumayan lama dan jatah umur hidup saya di dunia ini sudah berkurang. Setiap hari yang kita lalui sesungguhnya setahun jatah umur hidup kita diambil. Karena sesungguhnya umur kita itu sudah ditentukan sama Allah. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ada yang 50, ada yang 60, dan setiap hari yang dilalui itu jatahnya diambilin satu-satu. Jadi kita itu bukan semakin banyak umurnya, tetapi jatah umur hidup kita semakin berkurang. Di malam ini bertepatan pada tanggal 14 Juni saya ulang tahun yang ke-18. Mali bejakeun. Di baheula 17 banyak. Alhamdulillah. Dan bertambah ilmu itu yang penting ya. Jangan sampai kita itu menjalani kehidupan kolot kapoe. Kolot kapoe itu setiap hari kita lalui tapi tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan ibadah, tidak ada penambahan akhlak, tidak ada penambahan kedewasaan. Itu kalau peribahasa orang kampung itu disebutnya kolot kapoe, kolot umurna wungkul, tapi kalakuanana masih tetep kayak budak leutik gitunya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kedewasaan. Ujian demi ujian yang kita lalui, berbagai macam warna-warni, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan dari ujian yang Allah berikan untuk kita, kita semakin dewasa. Jadi saya berdoa bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, untuk Bunda yang dari awal sampai sekarang ngikutin saya, ikut dikir. Mudah-mudahan dengan dikir yang kita lakukan hampir setiap hari, hampir siang malam, mudah-mudahan ada yang tumbuh. Artinya dikir-dikir yang kita lakukan itu sama hal seperti kita itu menanam pohon. Masa iya dari sekian banyak dikir yang hampir setiap hari kita lakukan, yang bukan berbulan-bulan tapi sudah bertahun-tahun Bun, sudah hampir 3 tahun saya live di TikTok ini, setiap hari kita lakukan dikir. Masa iya tak ada satupun yang tumbuh? Artinya diumpamakan kita menanam pohon dari biji, masa iya si pohon itu satupun gak ada yang tumbuh, ya kan? Tetapi alhamdulillahirabbil alamin, dari kabar yang saya terima, banyak orang yang berubah. Setelah katanya bergabung dengan saya, ada berubah lebih tenang lagi, ada berubah kehidupan ekonominya lebih baik lagi, ada juga yang berubah yang rumah tangganya menjadi lebih sakinah mawaddah dan warahmah lagi, dan itu alhamdulillahirabbil alamin. Bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya, bukan. Karena kasih sayangnya Allah yang Bunda setiap hari senantiasa zikrullah. Sementara Allah berjanji dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir atau dengan mengingatku, maka kata Allah, maka aku akan memberikan ketenangan ke dalam hatimu. Yang membedakan manusia hidup dengan yang mati itu bukan manusia yang masih ada nyawanya atau tidak Bun. Yang membedakan manusia hidup dengan yang mati itu adalah kolbunya. Apakah kolbunya itu senantiasa terpaut kepada Allah, atau senantiasa ingat kepada Allah, atau senantiasa zikrullah, maka sesungguhnya manusia itu hidup. Dan begitupun manusia yang di hatinya kosong, tidak dekat dengan Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, lupa kepada Allah, sesungguhnya dia hidup tetapi sesungguhnya dia itu mati. Dia hidup tapi sesungguhnya dia itu mati.
Jadi yang membedakan antara manusia hidup dengan mati itu adalah tergantung di kolbunya. Apakah kolbunya senantiasa terpaut kepada Allah atau tidak. Begitu yang disampaikan oleh guru saya, Syekh Muhammad Sukanta bin Salmin, Kartapalsi, Labuan Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nih di pertemuan kita ini ya Bun, bukan hanya sekedar kita itu menghabiskan waktu. Di pertemuan kita nih yang hampir setiap hari kita bertemu, bukan hanya sekedar kita itu meluangkan waktu, menghabiskan waktu atau hanya sekedar hiburan. Tetapi harus ada niat yang benar-benar suci di dalam kalbu kita. Niat yang pertama itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Meskipun ilmu saya tak banyak, tetapi ada mungkin sedikit mah ya kan. Nah, ambil itu ilmunya. Innamal amalu biniat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi ketika kita niatnya thalab ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, niatnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan zikrullah, atau dimisalkannya dengan doa bersama, atau misalkan dengan ziarah berjamaah. Niatkan saja lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah pahala akan didapatkan. Karena meskipun kita berjauhan, tidak bertemu, tidak bermuajahah, tidak bertemu secara langsung, tidak berkumpul di satu majlis, tetapi alam dunia beserta isinya ini adalah milik Allah. Tergantung hati kita. Kalau hati kitanya terpaut kepada Allah, meskipun fisik kita berjauhan, insya Allah itu sama hal seperti kita di dalam satu majlis. Begitupun sebaliknya, meskipun tubuh kita berada dalam satu majelis antara murid dengan guru, tetapi kalau hati kitanya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, sama aja itu juga bohong ya. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Malam ini insya Allah nanti di ujungnya tetap kita lakukan zikir berjamaah untuk meneruskan ataqos sugro kita. Tetapi sebelum kita melakukan zikir berjamaah, saya memberikan kebebasan untuk yang hadir di sini semua, silakan mau bertanya apapun. Di malam ini yang mau bertanya tentang apapun saya jawab insya Allah. Selagi memang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalkan tidak bisa jawab ya tawakuf. Bebas tentang apapun. Tentang masalah kehidupan, tentang masalah perjalanan kehidupan, atau tentang masalah usaha, tentang masalah apapun boleh. Silahkan ditanyakan sebelum kita lakukan zikir berjamaah. Jadi zikirnya tetap kita harus melakukannya supaya pertemuan kita itu tidak sia-sia, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong kosong doang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang berikan salam dikum semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibantu di tap-tap layarnya, dibantu di tap-tap layarnya. Sok, tap-tap layar itu gratis kok, nggak bayar. Tap-tap layar itu gratis, tak bayar. Terima kasih Bunda Rika Risnawati. Waalaikumsalam untuk semuanya. Amalan lunas hutang Umi. Lunas hutang, amalan lunas hutang, hutangnya hutang apa? Apakah hutang riba ataukah hutang biasa hanya untuk makan? Itu penting karena memang beda tata caranya. Bagaimana kita bisa melunasi hutang? Hutang itu kan terbagi dua. Ada hutang yang memang diawali dari melanggar hukum Allah atau melanggar syariat Allah, yaitu dengan berurusan dengan riba. Yang kedua hutang kan memang kepepet untuk makan. Nah, jadi hutang-hutang yang mana? Sepertinya ini berkaitan dengan hutang riba. Sepertinya. Wallahu a'lam. Coba silakan karena solusinya beda. Solusinya beda. Bagaimana kita menuntaskan hutang riba dengan hutang yang biasa, itu solusinya beda. Riba. Hutang riba. Nah, hutang riba ya. Begini. Begini. Ketika kita melakukan sesuatu pelanggaran atau kita sesungguhnya tahu di awal bahwa riba itu diharamkan dalam syariat Islam. Tetapi kenapa kita terus melakukan saja ya kan? Yang akhirnya berdampak di kemudian hari sulit seperti ini. Hidup tidak tenang, tidur tidak nyenyak, kemudian bingung bagaimana cara melunasi hutang dan lain sebagainya. Membuat hati kita tidak tenang. Apa yang kita miliki bisa saja disita ya kan? Misalkannya punya rumah atau punya mobil atau punya kendaraan pun karena berurusan dengan riba itu bisa disita, membuat kita hidup kayak tepara ruguh, diumpamakan seperti layangan itu, layangan putus yang tidak tahu entah kemana dia turun atau singgahnya. Bagaimana cara solusinya? Solusi yang pertama adalah mengakui dan menyatakan diri kepada Allah bahwa apa yang dilakukan itu dosa.
Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan sholat taubat. Sholat taubat bukan hanya sekedar sholat, Bun. Sholat taubat itu ada rukunnya. Rukun sholat taubat itu silakan yang ijazah jelaskan. Rukun sholat taubat ada berapa? Kita ngaji bareng-bareng. Yang sudah ijazah, yang sudah saya kasih tahu, silahkan dijawab. Rukun sholat taubat ada berapa? Rukunnya. Rukun sholat taubat ada berapa? Ayo cepetan jawab yang ijazah. Ada berapa? Rukun sholat taubat. Atau mau kita melakukan sholat taubat, rukunnya ada berapa? Ada 4. Betul. Yang pertama apa? Yang pertama, jelaskan. Yang pertama apa? Yang pertama, ini kan ngaji, yang belum tahu kan jadi nanti tahu. Ya kan? Yang sudah tahu takutnya lupa, diasah kembali. Makanya saya nanya, ngaji sama aja, ya kan? Mereka juga dari saya kok. Ya kan? Nah, rukun taubat itu ada 4. Satu apa? Silahkan. Ada absen, Bun, sebentar. Absen dulu. Jangan asbun ya. Jangan asal bunyi ya. Nah, jangan asbun. Karena memang ada rukunnya, Bun, ada keterangannya. Yang pertama itu apa? Rukun sholat taubat. Yang pertama itu adalah nelangsa. Bahasa Sundanya itu nelongso. Nalangsa, nelongso. Yang pertama itu nelongso. Seseorang tidak bisa melakukan sholat taubat kalau tidak benar-benar di dalam hatinya itu nelongso, nelangsa atau nelongso bahasa Jawanya. Yang kedua itu apa? Yang kedua apa? Kita ngaji, ini ngaji. Yang kedua apa? Mecat itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya itu putus. Pecat itu bahasa Sunda, putus. Artinya memutuskan, stop, tidak akan melakukan itu lagi. Jadi putus, di stop. Kemaksiatan yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan, kita putus, kita pecat. Seumpama kita melakukan kemaksiatan itu diumpamakan seperti benang, maka putuskan benang itu. Nah, paham ya? Kemudian nomor 3 apa? Rukun taubat. Karena bukan hanya, Bun, meminta ampunan itu bukan hanya sekedar sholat taubat doang, Bun. Kalau tidak tahu rukun dan tata caranya itu sama aja bohong. Ya kan? Harus tahu dulu ilmunya. Yang pertama tadi nelongso. Nelongso itu nelangsa. Ya, tahu kan nelangsa? Nelangsa itu sedih, nelongso. Nah, yang kedua mecat itu adalah memutus, diputus. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga, silahkan. Yang ketiga ada yang sudah ijazah, silahkan dibaca lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mana iya ijazahna kumaha sih? Gimana? Itu cuman puasa doang, tapi kenapa tidak dibaca itu keterangannya? Nomor 3 apa? Nomor 3 rukun sholat taubat. Yang ketiga azam. Azam itu beda dengan janji. Azam itu beda dengan janji. Kalau azam itu adalah kayak kita gerintas, kayak muniat, tapi tidak dipraktekkan. Azam namanya. Azam tidak akan melakukannya lagi. Jadi sudah azam dalam hati, aku tidak akan melakukannya lagi. Misalkannya berhutang ke bank, di dalam hatinya sudah azam tidak akan melakukan lagi. Bedanya azam dengan niat. Kalau azam itu apa? Niatan di hati, gerintas di hati, azam. Kalau niat itu
langsung dipraktekkan. Nah, kayak misalkan gini, saya niat sholat, langsung niat, usolli, misalkan sholat duhur, usolli fardhu duhri arba rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Berarti itu niat itu melakukan, langsung melakukan sambil dipraktekkan, namanya niat. Kalau azam itu, contohnya kayak gini, nanti jam 12 saya sholatnya di sana. Nah, itu namanya azam, bukan niat. Jadi azam tidak akan mengulanginya lagi atau azam tidak akan melakukannya lagi. Kemudian yang keempat rukun taubat. Harus tahu dulu ini rukun taubat. Yang keempat apa? Yang keempat, ayo dibuka lagi. Ayo bukunya dibuka lagi cepetan. Yang keempat apa? Rukun taubat. Yang keempat. Kemana sih ya? Yang keempat itu memohon diampuni atau meminta maaf atau mohon ampunan kepada Allah. Sekarang yang belum tahu silakan, mau dicatat tuh juga boleh, silakan. Bun, absennya belum selesai. Absen dulu Bunda, absen dulu. Absen belum selesai. Absennya belum selesai Bun. Malam ini saya bebaskan pertanyaan apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk supaya saya bisa menjawab semuanya. Nih, mana-mana ini. Absen dulu, selesaiin ya. Absen itu buat TikTok, bukan buat saya. Absen dulu ya. Terima kasih. Absennya apa nih ya? Sebentar. Tadi absennya apa, Bun? Tadi absennya apa sih? Hah? Oh iya, mod kuning bawa lope ya. Mod kuning bawa lope. Absen dulu ya. Absen dulu, Bun. Absen dulu cepetan. Absen dulu, baru nanti kita lanjutkan tentang masalah sholat taubat. Tapi masalah kalau orang itu tidak dikasih hidayah sama Allah, itu nggak mau melakukan sholat taubat ini. Sholat taubat hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang diberikan hidayah sama Allah. Kayak orang mencuri itu kan tahu Bun, bahwa mencuri itu kan dosa. Kayak orang menipu kan tahu. Semua orang juga tahu, menipu itu kan dosa kan. Tetapi kalau orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, tetap aja dia kejebur di kemaksiatan. Di situ. Tidak diberikan hidayah sama Allah. Sehingga dia tetap aja berkutat di jalan yang dilarang sama Allah. Begitu. Jadi orang yang mau melakukan sholat taubat, sesungguhnya dia telah diberikan hidayah oleh Allah. Ayo dijemput, hidayahnya dijemput terus langsung lakukan, begitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Rukun taubat ada 4. 1, jawab semua, kan tadi udah dikasih tahu. Rukun taubat ada 4. 1, hei, yang ijazah lebih dari 200 orang, masa nggak bisa jawab? Yang nomor 1, nelongso, sengsara hati, nelongso. Nomor 1, rukun, ini rukun. Jadi kalau tidak memiliki keempat poin ini, sholat taubatnya palsu. Yang pertama itu nelongso. Nelongso itu memang benar-benar kayak seperti menyesal gitu, kayak sedih, menderita, nelongso, sedih. Nah, nomor 1 nelongso. Nomor 2 rukun taubat apa? 2. Nomor 2. 2 itu mecat atau mutus. Jadi mecat itu kayak umpama benang, kita pecat, dipecat. Berarti kalau dipecat kan sudah tidak akan nyambung lagi. Artinya ketika sudah kita udah memecat, kita tidak akan melakukan hal yang itu lagi. Ya kan? Atau memutus atau mecat sama aja. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga rukun taubat apa? Yang ketiga, halo? Yang ketiga rukun taubat? Azam, tidak akan mengulanginya lagi. Tapi benar-benar ya, bukan tobat sambel. Pas makan sambal, aduh pedas, mana minum, aduh tobat pedas banget. Pas besok nanyain lagi, mana sambel woi? Jangan tobat sambel ya, tapi tobatnya benar-benar tobat ya. Bukan azam ain zai mim, azam, bukan ajab.
ajaba siksa. Azam, ain, zai, mim, azam. Azam tidak akan melakukan lagi. Azam tidak akan melakukannya lagi. Mana. Absennya 2 lagi. Absen bun. Lope oren. Mut oren bawa lope. Masih 5 kak. Cepet absen dulu ya. Sambil bantu tap-tap layarnya. Absen dulu. Oke, dah, sip. Ya, yang ketiga azam tidak akan melakukannya lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang keempat itu apa? Yang keempat tadi, yang keempat apa? Yang keempat adalah memohon ampunan. Boleh, ini kan saya sambil nanya. Yang orang yang baru gabung di sini, yang tadi tidak tahu kan jadi udah dikasih tahu. Yang sudah tahu kan diulang lagi biar tidak melupakan rukun taubatnya. Itu rukun taubat ada 4. 1 nelangsa, 2 mutus atau mecat, yang ketiga azam tidak akan melakukannya lagi, dan yang keempat adalah memohon ampunan kepada Allah. Ini bun, ini harus benar-benar serius bun. Di dalam hati kitanya. Benar-benar serius. Ini tuh harus tertancap. Jangan taubat sampel. Ya, artinya taubat sampel itu minta ampunan, besoknya mengulanginya lagi, berarti bukan termasuk taubatan nasuha. Berarti itu taubatnya taubat palsu, ya kan? Nah, setelah rukunnya 4 ini kita merasakan semuanya, ya kan? Artinya yang ke-4 poin ini kita benar-benar di hati itu memang sudah ada di hati, ya kan? Artinya ya nelongso, ya mecat, tidak akan mengulanginya lagi, kemudian plus memohon ampunan. Maka setelah itu baru silahkan mandi taubat. Untuk menggugurkan semua dosa-dosaku. Begitu. Nawaitu ghusla li taubati lillahi ta'ala. Yang ringan. Ini niatnya simple. Kalau yang untuk yang ijazah rada panjang ya. Gak apa-apa pakai itu juga bisa, ya kan? Setelah azam di dalam hati yang meliputi 4 poin ini, kemudian dilanjutkan dengan mandi taubat. Mandi taubat seperti biasa, dari atas sampai bawah harus basah. Setelah itu punya wudhu, setelah itu lanjut dengan melakukan sholat taubat. Sholat taubatnya niatnya usolli sunatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sekali lagi, niat sholat taubatnya usolli sunatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Adapun tentang masalah suratnya cuma 2 rakaat. Suratnya itu sebenarnya bebas, tetapi yang lebih bagus setelah membaca Fatihah di rakaat yang pertama itu membaca surat Al-Kafirun atau Qul Ya. Kemudian di rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Hu. Nah, setelah itu bun, maka lakukan istighfar yang sebanyak-banyaknya dengan membaca Astaghfirullahaladzim min jami' dhunubi kabiriha wa saghiriha. Artinya, ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Saghiriha wa kabiriha, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Astaghfirullahaladzim min jami' dhunubi kabiriha wa saghiriha. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Kabiriha, kabir besar, saghir itu kecil. Jadi setelah melakukan sholat taubat, lakukan amalan istighfar. Ya, itu poin yang pertama yang harus dilakukan ketika kita terlilit hutang riba. Ini poinnya ini tidak bisa ditinggal yang ini. Ini baru pondasi. Setelah itu baru kita berusaha sambil dibantu dengan doa. Berusaha untuk menjemput rizkinya supaya bisa terbebas dari hutang, ya kan? Bisa dengan bekerja, bisa dengan dagang, bisa dengan berbisnis, atau bisa juga kerja,
di rumah orang. Begitu ya. Nah, tapi Bun, begini. Nih ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu adanya di amalan sunnah. Jadi bukan di amalan yang fardu. Karena amalan fardu itu makan kewajiban kita. Amalan fardu yang mana? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan kewajiban kita, Bun. Kewajiban kita. Jadi kalau dimisalkannya kita menginginkan sesuatu, itu yang diperhebat amalan yang sunnah. Harus diperhebat. Dengan cara apa? Banyak. Entah dengan cara zikrullah, entah cara dengan berpuasa, entah juga caranya misalkannya dengan sholat malam, dengan sholat, ya. Atau dimisalkannya kalau masalahnya bukan masalah hutang, dengan sedekah. Sedekah. Jadi banyak ikhtiarnya. Umi kalau sholat qadha dulu atau sholat wajib dulu baru qadha. Kan wajib dilakukan seketika. Kalau qadha itu kan bayar hutang. Qadha itu kan bisa dilakukan kapan saja, bebas waktunya, tidak terikat dengan waktu. Jadi sholat qadha itu bebas kapan saja mau kita melakukannya. Ketika kita mau mengqadha sholat duhur, kemudian kita lagi sholat duhur, maka yang diutamakan adalah yang adaan dulu. Setelah adaannya selesai baru yang qadhaan. Seperti itu ya. Kalau yang subuh bagaimana? Sama, subuh nggak jadi masalah. Kan bukan sholat sunnah setelah subuh, tetapi qadha. Qadhanya boleh, nggak apa-apa. Kan qadha itu kan bayar hutang. Jadi bayar hutang itu bebas kapan saja. Nah, seperti itu ya. Sok gerak. Masih punya hutang sholat silahkan diqadhain sholatnya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Karena itu adalah salah satu kewajiban kita. Itulah alasan kenapa kita dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Seperti itu ya. Nah, Umi kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh, minta solusinya. Kalau kata guru saya, kalau penyakit yang lebih dari 1 tahun itu mesti terkontaminasi oleh jin. Bukan kata saya, kata guru saya. Penyakit yang sudah lebih dari 1 tahun itu mesti terkontaminasi jin. Jadi ikhtiarnya harus dengan 2 jalur. Satu dengan jalur dokter, yang kedua dengan jalur doa. Kenapa harus melalui jalur dokter? Dikarenakan orang berbaring sampai setahun, sakit sampai setahun, sudah pasti ada otot yang rusak, ya kan? Mungkin juga rapuh atau kropos tulangnya. Ada saraf-saraf yang mungkin rada melengsong, kayak begitu Bun. Itulah pentingnya. Jadi kita tetap harus memeriksakan diri ke dokter. Setelah itu baru ikhtiar dengan jalur doa. Seperti itu. Jadi ikhtiarnya harus dengan 2 cara. Begitu Bun. Begitu Bun. Nah, gimana kan kayak orang setruk Umi. Iya, orang setruk itu kan kakinya udah lama, bertahun-tahun kan duduk saja tidak bisa jalan. Otomatis kan si lututnya atau si tulangnya itu kan kena. Jadi itu dibutuhkan dokter, ya kan? Keropos itu kan meskipun Allah itu maha kuasa Bun, meskipun keropos kata Allah kun payakun, kamu tidak keropos bisa Bun. Tetapi kan kita mah masalahnya makomnya makom kasab. Jadi kita mah tetap harus ada ikhtiar. Nah, begitu ya. Itu cukup doa hirup di alam dunia mah, sama seperti ketika kita ingin banyak duit. Ketika kita ingin banyak duit, tidak cukup dengan berdoa Bun. Harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Entah kita dengan cara dagang, atau misalkan usaha, atau bekerja. Seperti itu. Kita lanjutkan kepada yang bertanya yang awal tadi, bagaimana cara melunasi hutang. Yang pertama harus melakukan sholat taubat. Dan sholat taubatnya itu benar-benar taubatan nasuha. Benar-benar berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu, setelah melakukan sholat taubat, maka lakukan ikhtiar secara dohir untuk menjemput rizkinya. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah dibarengi dengan amalan sunnah. Kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ma hasala lil futu illa bihadhil awrad.
Tidak ada satupun permasalahan yang terjadi di muka bumi ini yang tidak ada jalan keluarnya dengan wiridan. Gitu. Kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ma hasala lil futuh illa bihadhil aurad. Tidak ada satupun permasalahan yang tidak terbuka jalan keluarnya dengan aurad. Aurad itu wiridan. Wiridan yang seperti apa? Nah, wiridan di sini kita harus membutuhkan guru. Karena kata Imam Al-Ghazali lagi, barang siapa yang mengamalkan ilmu tanpa guru, maka gurunya syaitanir rajim. Kemudian kata Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ilmu tanpa guru, maka tertolak. Itulah kenapa tolab ilmu hukumnya fardu. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena amalan-amalan yang kita lakukan itu membutuhkan sanad atau membutuhkan guru. Berasal dari mana ilmu itu? Nah, seperti itu ya. Istighfar memohon ampunan itu astaghfirullahaladzim min jami' dzunubi kabiriha wa saghiriha. Itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni semua. Min jami'i, semua dosa-dosaku, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Astaghfirullahaladzim min jami' dzunubi kabiriha wa saghiriha. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Itu artinya. Perbanyak itu. Setelah sholat taubat ya, setelah sholat taubat perbanyak dzikir yang itu. Tidak ditentukan berapa banyaknya, lah minimal 100 lah gitu dzikirnya ya. Begitu. Nih. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu, kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak gini, aku sudah sholat 5 waktu, tapi kenapa hidupku kok sengsara aja? Aku nggak kaya-kaya. Eta teh teu nyambung sarwiti. Eta teh teu nyambung urusan antara sholat 5 waktu dengan kekayaan. Teu nyambung. Kalau sholat itu adalah kewajiban kita. Kita mau miskin, mau kaya, tetap hukumnya wajib. Dan kita sholat itu bukan berarti kita kemudian orang yang banyak sholat kemudian jadi kaya raya. Kemudian yang tidak sholat itu kemudian jadi miskin. Enggak ada sambungannya. Itu mah kewajiban kita. Ibadah kita kepada Allah SWT. Sama seperti puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan jangan begini. Saya udah puasa Ramadan, tapi kok hidup saya tetap aja sengsara. Itu nyambung kita mah. Itu mah tidak nyambung. Yang namanya sholat 5 waktu, yang namanya puasa Ramadan, itu mah kewajiban kita bun. Enggak ada urusan dengan minta harta. Sekali lagi, ma hasolalil futuh illa bihadhil aurad. Kalau kita menginginkan sesuatu yang berurusan dengan dunia, bahkan dengan urusan yang akhirat, adanya di amalan yang ghair mahdhah. Amalan yang mahdhah itu yang wajib. Yang ghair mahdhah itu yang sunnah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu bukan di amalan yang fardu bun. Amalan fardu maupun itu mah kewajiban kita, modal awal. Sama kayak seperti kita jualan atau kita berbisnis atau kita usaha. Yang namanya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan itu seperti modal. Jadi kalau misalkan orang baru melakukan sholat dan baru melakukan puasa Ramadan, dia kalau berbisnis itu diumpamakan baru balik modal doang. Belum mendapatkan untung. Untungnya itu ada di amalan sunnah. Termasuk ketika kita menginginkan sesuatu, apapun itu yang diinginkan. Untuk urusan duniawi, urusan jodoh, urusan rizki, urusan segala apapun, itu adanya di aurad, adanya di wiridan, di amalan sunnah. Tetapi amalan ini bun tidak bisa kita menjalankannya tanpa guru. Angkena bising edan. Ieu mah derlang bae manehna puasa guruan atuh ngadon ka edan. Karena orang yang mengamalkan ilmu tanpa guru, gurunya syaitonir rajim. Gurunya setan, bun. Orang yang mengamalkan ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jadi apa yang kita amalkan itu kudu aya guruan. Kudu ada gurunya, harus ada gurunya. Itulah kenapa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kita teh wajib belajar. Wajib belajar matematik lain, agama khususnya. Yang diwajibkan itu 1 sholat 5 waktu.
Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga adalah tolab ilmu. Tolab ilmu pun rek nini rek aki-aki tetap wajib hukumnya. Belajar itu bun terakhirnya itu ketika ruh ini lepas dari raga karak anggesan. Sesuatu yang wajib bun. Sekarang begini bun, sesuatu yang wajib sebutkan. Saya hukum di dalam Islam ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 mubah, yang kelima haram. Nah, sekarang saya nanya, apa sesuatu yang diwajibkan? Ibadah yang mana yang diwajibkan? Ayo, ngaji bareng-bareng, biar mikir semuanya. Pertama, sholat. Ini hukumnya wajib. Mau miskin, mau kaya, tetap kudu sholat. Mau dia sakit ataupun dia sehat, tetap wajib sholat. Nggak ada alasan. Ketika dia tidak misalkan tidak mampu dengan berdiri sholat karena dia sakit, tetap wajib dilakukan dengan cara berbaring. Kalau cara berbaring tak bisa, dengan kedipan mata. Kalau kedipan mata tak bisa, berarti paeh disolatkeun gitu. Yang kedua adalah puasa. Puasa Ramadan itu bun, mau halangan menstruasi, mau halangan nifas, mau halangan misalkannya apalagi ya, melahirkan, itu tetap wajib dilakukan. Kalau bocor maka tetap wajib diqodho. Mau kaya, mau miskin, tetap kudu, nggak ada alasan. Nggak ada alasan, oh saya mah miskin ini jadi saya mah tidak usah puasa. Itu bisa. Kemudian zakat. Kalau zakat ini ada pengecualian. Zakat dilakukan itu hanya zakat mal ya, zakat mal. Kalau zakat fitrah hukumnya wajib untuk semua. Mau miskin, mau kaya tetap wajib zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu adalah membersihkan diri kita. Hukumnya wajib sama zakat. Zakat fitrah ya. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu hanya diwajibkan bagi orang yang dikasih harta sama Allah. Tetapi bagi orang yang miskin, yang tidak memiliki harta, ya apa yang mesti dijakatin? Enggak zakat. Kalau zakat mal, beda hal dengan zakat fitrah. Apalagi? Yang diwajibkan, sesuatu yang diwajibkan apalagi? Sholat, puasa, zakat fitrah, apalagi? Berangkat haji. Berangkat haji mah ada pengecualian. Berangkat haji hanya hukumnya wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu mah enggak. Akikah mah sunnah. Yang keempat tolab ilmu, belajar. Yang keempat tolab ilmu. Ayo, apalagi? Sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Wajib. Nah, apalagi? Yang wajib. Apalagi? Wajib mandi besar. Wajib mandi besar mah mah kalau hubungan badan atau misalkan mimpi basah. Rincan kawin mah kumaha mandina batur hubungan henteu atau teh mah pengecualian. Tidak untuk seluruh manusia, tidak semua orang berumah tangga, ada juga yang tidak rumah tangga. Jadi tidak semua, dan itu pun kalau berhubungan badan mandi wajib. Itu hubungan badan mah tuh henteu gitu ya. Nah, sesuatu yang wajib apalagi? Bayar hutang wajib, pinter. Bayar hutang wajib. Menutup aurat bagi perempuan wajib hukumnya. Menutup aurat. Tapi beda dengan bercadar ya. Kalau cadar itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian apalagi? Tadi naon tadi? Salat, puasa Ramadan, nanti zakat fitrah, tolab ilmu. Apalagi tadi? Nanti tadi apa? Tolab ilmu terus apa lagi? Yang kelimanya apa? Bayar hutang, wajib. Hutang itu bayar, wajib hukumnya. Sampai tetap kudu wajib dibayar. Apalagi? Yang wajib yang wajib, hukum wajib. Apalagi? Menutup aurat bagi perempuan, oke. Terus apa lagi? Nomor 7. Sesuatu yang wajib nih, apalagi? Nomor 7. Nomor 7 apa? Kodo puasa mah itu tidak semuanya punya hutang. Yang tidak punya hutang mah itu tidak mengkodo. Ya kan? Yang buka hutang kodo wajib gitu kan ya. Apalagi? Tolabul ilmi udah, apalagi?
Menikah sunnah, tapi tergantung kondisi dan situasi. Ada juga menikah hukumnya wajib. Apalagi yang wajib, mencari nafkah untuk laki-laki wajib. Memberikan nafkah untuk laki-laki hukumnya wajib. Bahkan ketika si suami ini tidak memberikan nafkah, maka akan tercatat sebagai hutang. Dan itu wajib dibayar. Kelak di akhirat nanti akan ada banyak para istri menuntut kepada suaminya, menuntut ini. Satu, dulunya waktu di dunia misalkannya di madu dan tidak adil si suaminya. Bisa jadi ketika istrinya di dunia dia tak berdaya, tetapi di akhirat nanti dituntut itu. Dituntut, ya Allah, dulu dia punya istri 2, tapi dia tidak adil. Nah, dituntut pertanggungjawaban itu. Nafkah, misalkan dari nafkah segi nafkah. Nafkah itu kan hukumnya wajib ya kan? Nafkah hukumnya wajib. Dia tidak memberikan nafkah. Nafkahnya ke yang muda aja, yang tua nggak dinafkahin. Itu nanti istrinya menuntut bayar hutang. Nafkah itu kalau tidak dibayarkan hutang. Kok bisa hutang? Kan wajib. Sesuatu yang wajib itu Bun, kalau tidak dilaksanakan akan menjadi hutang. Apalagi? Waalaikumsalam. Apalagi? Setelah itu yang wajib apalagi selain itu? Yang wajib, cepetan. Apalagi? Apalagi? Yang wajib. Wajib. Menjawab salam bukan yang wajib, itu sunnah. Sunnah muakkad. Bahkan kita mencuri salam juga boleh. Mencuri salam. Janji itu hutang. Janji. Lanjutkan apa lagi? Janji masuk. Kalau seseorang berjanji, maka dia sama saja dia sudah punya hutang. Dan itu harus dibayar. Kalau dia tidak menepati janjinya, berarti dia punya hutang kelak. Nanti di akhirat nanti itu akan ditagih. Itu wajib hukumnya. Apalagi yang wajib, yang berurusan dengan ibadah, yang wajib. Apalagi kalau menguburkan mayit itu masuknya ke hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika sudah salah satu atau 2 orang melakukan, yang lainnya gugur dosa. Artinya tidak kesalahan. Lain deui eta mah. Bisa ditalangin hanya dengan beberapa orang. Nadar, pinter. Nadar. Kifayah. Memandikan jenazah, menguburkan itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kifayah. Arti kifayah itu, fardu kifayah itu, kalau misalkan sudah ada beberapa orang dalam satu kampung, ada orang yang meninggal, sudah diurus ini sama 6 orang, maka dalam sekampung itu tidak berdosa, karena sudah ada mewakili, disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau misalkannya dalam satu kampung, kemudian ada orang yang meninggal, tidak ada satupun yang ngurus Bun, maka sekampung itu semuanya dosa. Begitu. Nah, begitunya tentang masalah memandikan, mengafani dan menguburkan. Itu masuknya ke fardu kifayah. Begitu ya. Menghormati tamu sunnah, masuknya bukan wajib. Kata siapa wajib menghormati tamu? Karena tamu itu ada yang tamu membawa kebahagiaan, ada juga tamu yang nyebelin. Kok gitu? Banyak tamu yang nyebelin, cuma numpang makan, numpang tidur, tidak tahu terima kasih. Banyak kan? Disebut bahasa Sunda itu semah. Disebut dengan semah. Bahasa Sunda. Artinya nyusahkeun nu boga imah. Semah. Nah, eta. Gitunya. Melayani suami wajib. Melayani suami wajib. Itu kan tahu. Artinya ini di sini semuanya sudah paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau melakukan hal yang wajib Bun, itu kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Dan untuk melakukan amalan-amalan wajib itu enggak ada urusannya dengan perjalanan kehidupan kita. Misalkannya supaya kitanya duitnya loba gitu, atau kita jadi kaya raya dan sebagainya. Bukan di amalan yang wajib, tetapi adanya di amalan yang sunnah. Makanya nih bisa kita amalan sunnahnya dengan memperbanyak puasa,
bisa juga memperbanyak zikir, atau kita punya amal spesial yang bisa kita amalkan yang berasal dari ijazah atau dari guru kita, mendapatkan dari guru kita melalui ijazah. Atau dimisalkannya kita mendawamkan tadarus, atau kita mendawamkan zikir, pokoknya ada amalan yang bisa kita lakukan. Apa aja, nggak mesti banyak, tetapi harus dawam. Nggak mesti banyak. Biasanya Bunda ini terlalu semangat mengambil ilmu. Semangat ngambil ilmunya. Bunda-bunda di sini semangat. Ada amalan ini diambil, ada amalan ini diambil. Nanti dapat ini diambil. Dijalankan mah henteu. Ngan semangat doang, hayang nyaho doang. Diamalkan mah henteu. Kenapa? Bingung, kebanyakan. Ini untuk supaya rezeki banyak, yang ini untuk melunasi utang, yang ini supaya jodoh cepat datang, yang banyak semua diambil, dijalankan mah enggak. Itu jangan naon. Kayak kita itu menggendong-gendong batu, dapat beratnya doang, manfaatnya kan tadi dijalankan ke orang. Henteu kudu orang boga ilmu loba untuk mengamalkan sesuatu. Meskipun kita ilmunya seuprit, tapi didawamkan ke orang. Nih, saya punya kisah satu ya. Nih, saya bikin video tuh. Bikin video. Dulu waktu saya masih kecil, itu saya kalau saya itu punya penyakit dingin, Bun. Penyakit saya dari kecil sampai sekarang, penyakit saya itu dingin. Dingin itu suka sakit ulu hati. Sama ieu, mun bahasa Sunda teh sineureut tau sineureut. Penyakit tiis, sineureut. Bukan mengi, asma, bukan asma. Suka sakit ulu hati, terus suka sakit perut. Jadi suka harus dipijitin di pinggirnya, pinggir pinggang nih. Namanya sineureut untuk bahasa Sunda ya kan. Kemudian ada itu nenek-nenek yang suka ngurusin saya. Jadi kalau misalkannya saya sakit itu dibawa ya kan, dipijit itu nanti sembuh, Bun, ya kan. Dan ternyata yang suka mijit saya sampai sekarang masih hidup. Kemarin ada yang nitipin dia ya kan. Kemudian saya kan nyuruh ibunya yatim yang harus bagiin ya kan. Nah, itu kata saya, coba itu masih hidup enggak, kasih gitu kan. Ternyata masih ingat, Bun. Itu umurnya udah panjang, Bun. Dia itu suka nolong orang. Suka ngobatin orang. Suka ngobatin kesurupan. Ngikut bantuin orang yang melahirkan. Kemudian ada juga dia ngobatin misalkan ada orang yang sakit. Tahu amalannya apa? Cuma doa salamet doang. Sama nur buat eta doang. Dia punya ilmu cuma 2 biji itu. Kemana-mana pun cuma 2 itu yang dibaca. Doa nur buat. Allahumma di sultanil azim, wadil manil qadim, wadil wajil karim, wali kalimati tamati sampai beres. Itu kan doa-doa kita waktu zaman kecil kan? Doa itu doang. Sama doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, yang doa selamat itu, Bun. Cuma 2 doang, Bun. Tapi kenapa diijabah, Bun? Karena beliau mendawamkan. Jadi seumpama kita punya senjata pisau, terus kita asah. Cuman 1 punyanya itu doang, tapi diasah terus diamalkan. Itu tajam, Bun. Daripada kita ini ada pedang, ambil, ada samurai, ambil, ada pisau, ambil, ada golok, ambil. Tapi nggak pernah diasah, ya mintul, ente terak, ente seket. Ini adalah perumpamaan ketika Bunda punya amalan yang berasal dari guru, amalkan geus teu kudu loba. Hiji ge nu penting mah seket, jang naon ngabadeg-badeg ilmu, lamun misalkan teu dijalankeun. Bagusnya memang kita punya amalan banyak, tapi kita menjalankan semua, diamalkan KB. Tapi untuk urusan budak-budak yang ada di sini yang notabene sudah berkeluarga, sudah punya anak, masalahnya sudah begitu banyak, tidak punya waktu. Can masak, can ngepel, can ngatur anak, can nganterkeun anak, belum ngurusin suami, belum lagi suami berulah, bertingkah, dan lain sebagainya, belum mikirin hutang, teu kaburu eta amalan. Jadi punya amalan itu nggak mesti banyak, Bun. 1 juga nu penting didawamkeun. Tahu didawamkeun? Kayak kita tuh punya amalan itu kayak misalkan kita punya pisau, meskipun kita cuman satu-satunya ini pisau ini, Bun. Tapi sama kita setiap hari diasah, itu tajam, Bun. Nusuk jelema paeh. Itu kan. Ada pepatah lagi dari guru saya.
Hirup mah dong orai cenah. Hirup dong orai, santai, tapi terus tapa, bertapa. Bukan bertapa begini, Bun, bukan. Maksudnya bertapa di sini adalah bertapa itu melakukan amalan-amalan. Seseorang yang sering melakukan amalan, Bun, ini lidahnya tajam, Bun. Seumpama seperti ular, sekali dia ngeludah, paeh jelema. Kan seukeut manehna. Atuh mere kumaha? Beri amalan ieu, dijalankeun mah henteu, boro-boro. Dibawa karak dikir, dibawa sama saya nih, baru dikir itu apa? Atakoh aja, Bun. Eta jelema geus anu nyeri cangkeng, geus panas, geus anu teu hayang ilu. Eta atakoh. Anu kepentingan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk saya atau kompa masing-masing. Yang namanya atakoh itu kan memerdekakan diri kita dari siksa api neraka masing-masing. Eta ge diajak eta bajing sararang. Coba bayangkeun. Terus sayangna naon? Bunda mah pengen itu segala sesuatu pengen yang instan. Tidak ada segala sesuatu apapun yang instan. Yang instan itu cuma mie doang. Mie ada yang mie instan. Semuanya membutuhkan perjuangan. Semuanya membutuhkan. Silakan yang ngantuk silakan dikeluar ya. Nggak usah ngeganggu ya. Kalau enggak nanti terblokir. Nah, ya Bunda Vimbi ya. Kalau bisa yang rese-rese gitu udah blokir aja nggak apa-apa. Nah, seperti itunya. Jadi, nih, kalau dimisalkannya, nih dengerin dulu. Kalau dimisalkannya kita menginginkan sesuatu, itu adanya di amalan sunnah. Dan tidak ada satupun amalan yang instan. Plus tidak ada kata terlambat, nggak ada, Bun. Jangan pernah berpikir aku mah sekarang udah tua, gimana lagi? Justru karena geus kolot kudu ngalobakeun ibadah. Justru karena geus kolot. Jangan saya mah geus kolot loba incu loba anak puguh eta nu kudu ngalobakeun ibadah rek mana deui urang lumpat mah. Mau kemana? Apakah kita nanti akan megar? Tahu megar? Jadi badan kita jadi membelah dua begitu ya kan? Kan semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang kata terlambat, Bun. Sok Bunda boga amalan naon lakukeun. Yang sudah ijazah surat waqiah sok lakukeun. Geus teu kudu ngomong ka Allah, ya Allah, tahu tidak aku tuh nih ngamalin ini tuh ya kan aku menginginkan ini loh ya Allah ya. Ya Allah tahu tidak aku tuh mengamalkan ini tuh, enggak usah ngomong. Allah itu tahu isi hatimu. Ngapain banyak ngomong? Usah ngomong, nu penting mah derleng be langsung.